Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di LMS Universitas Internasional Batam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori ekonomi mikro, khususnya pada pertemuan kedua. Adapun topik pada pertemuan kedua adalah tentang permintaan dan penawaran barang maupun jasa. Subcapaian pembelajaran mata kuliah teori ekonomi mikro di pertemuan kedua ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu merancang data-data ekonomi dan menganalisis penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Oke, kita akan masuk ke market and competition. Ya, market atau pasar itu adalah sebuah kumpulan dari kelompok penjual maupun dari kelompok pembeli. Kalau kita lihat kelompok pembeli, maka ini adalah menentukan permintaan. Sedangkan kelompok penjual itu menentukan tingkat penawaran terhadap sebuah produk. Kalau kita lihat tentang competition atau kompetisi, ya, ini para ahli ekonomi menggambarkan bahwa di pasar persaingan itu akan banyak sekali jumlah daripada pembeli ataupun penjual. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah nantinya untuk pembentukan harganya. Kemudian kalau kita bicara tentang permintaan, ya, permintaan ini menunjukkan jumlah barang yang diminta, yang mana oleh pembeli diinginkan dan bersedia untuk dibeli. Nah, dalam hukum permintaan, itu semakin meningkat harganya, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Atau kalau dalam istilahnya, other thing equal, the quantity demanded of a good falls when price of the good rise. Nah, maksudnya apa? Other thing equal itu adalah salah satu prinsip ekonomi ceteris paribus. Jadi kita akan mengabaikan hal-hal yang lain. Maka ketika harganya naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Seperti itu. Nah, ini adalah daftar permintaan. Daftar permintaan ini merupakan interpretasi daripada hukum permintaan. Tadi kalau kita sebutkan di hukum permintaan, ketika harganya semakin meningkat, maka jumlah yang diminta akan semakin berkurang. Atau sebaliknya. Ya. Nah, ini bisa dilihat dari daftar permintaan yang ada di layar monitor. Sebagai contoh, ini harga sebuah buah apel. Ketika harganya 1 biji 10.000, ya, maka jumlah yang diminta 6 buah. Namun ketika harganya ini berangsur-angsur menjadi meningkat sampai ke 20.000, maka jumlah yang diminta hanya 1 buah, seperti itu. Ya. Jadi demand schedule ini menggambarkan hukum permintaan. Nah, ini adalah salah satu grafik, ya. Jadi kalau kita lihat tentang kurva permintaan, dia bentuknya seperti ini, ya. Ini berslope negatif. Ketika harganya meningkat, maka jumlah yang diminta pun akan berkurang. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang pasar. Apa sih pasar itu? Ya, tadi depan kita udah singgung-singgung tentang pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka kalau kita bicara pasar merupakan penggabungan dari individu yang ada di pasar tersebut. Nah, kita akan coba mengaitkan antara hukum permintaan terhadap pasar. Contohnya, tadi harga 1 buah apel 10.000. Individu 1 membeli 6. Individu 2 membeli 8. Maka pasar 14. Ya. Kemudian ketika harganya berangsur-angsur naik, ya, sebagai contoh
di harga 18.000, individu 1 akan membeli 2, individu 2 akan membeli 1, maka pasar totalnya 3, maka ini juga sesuai dengan prinsip hukum permintaan. Jadi ketika harganya meningkat, maka permintaan pasar pun akan berkurang. Jadi bukan hanya permintaan individu, pasar pun juga akan ikutan berkurang. Nah, ini akan kita coba jelaskan tentang pergeseran kurva permintaan. Jadi kalau kita lihat kurva permintaan, dia bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Dengan melihat penyebabnya. Ada beberapa variabel yang mampu atau yang dapat menggeser kurva permintaan. Di antaranya income, pendapatan. Jadi secara logika ketika itu barang normal, income kita meningkat, ya, otomatis barang tersebut pun akan meningkat pula kita beli seperti itu. Kemudian ada harga barang-barang berkorelasi. Kalau kita bicara tentang harga-harga berkorelasi, ini ada 2 jenis, substitusi dan komplementer. Kemudian ada taste, ya, atau selera. Selera juga mempengaruhi kurva permintaan. Ketika masyarakat secara umum menyukai rasa tersebut, otomatis maka permintaan sebuah barang atau jasa tersebut pun akan meningkat. Kemudian ekspektasi, itu pun juga mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Apabila ekspektasi masyarakat bagus, baik sekarang maupun di masa depan, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat. Kemudian jumlah daripada pembeli. Jumlah pembeli juga menentukan pergeseran kurva permintaan. Semakin banyak orang beli, maka permintaannya akan meningkat. Nah, pergeseran kurva permintaan tersebut, kalau bergesernya ke kanan itu menandakan bahwa ada peningkatan dalam permintaan. Namun kalau pergeserannya ke kiri, maka terjadi penurunan permintaan. Nah, seperti ini. Ya. Ke kanan menandakan peningkatan di permintaan, ke kiri penurunan di permintaan. Baik, tadi kita sudah pelajari tentang permintaan, sekarang kita akan masuk ke penawaran. Nah, kalau kita bicara penawaran, penawaran ini adalah barang yang dijual atau mampu dijual oleh penjual atau seller. Sehingga kalau kita bicara hukum daripada penawaran, other thing equal, the quantity supplied of good rise when the price of the good rise. Ya, ini pun sesuai dengan kaidah prinsip ekonomi. Ya, jadi ketika harganya naik, maka si penjual pun akan meningkatkan kuantitinya. Sehingga kalau kita bicara tentang kurva penawaran, slope dari kurva penawaran ini slope-nya adalah positif. Semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan. Nah, ini sebagai contoh, ya. Ini ada supply schedule atau daftar penawaran. Contohnya adalah ketika harga per buah apelnya 1, itu yang ditawarkan hanya 1. Namun ketika harganya berangsur-angsur meningkat sampai ke 20, maka dia akan menawarkan sampai ke 6. Nah, ini sesuai dengan prinsip ekonomi, ya. Jadi motivasi dari salah satu seller atau penjual adalah mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau kita lihat kurva permintaan ini slope-nya positif, atau dalam pengertian semakin tinggi harga maka jumlah yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Nah, kita akan bicara juga tentang pasar untuk penawaran. Sama halnya dengan pasar untuk permintaan. Kalau kita bicara pasar untuk penawaran, ini juga menunjukkan penjumlahan daripada barang yang ditawarkan oleh penjual pertama dan barang yang ditawarkan oleh penjual kedua. Sehingga kalau kita bicara tentang pasar, ini adalah penjumlahan dari keseluruhan barang oleh si penjual. Di sini juga terlihat bahwa sesuai dengan hukum penawaran, semakin tinggi harga,
maka jumlah yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Sebagai contoh, ketika harganya 10 per buah, maka penawaran pasar hanya 3. Namun ketika harganya meningkat menjadi 20, maka yang ditawarkan menjadi 13. Nah, ini ada juga beberapa variabel yang menyebabkan pergeseran di kurva penawaran. Yang pertama teknologi, yang kedua ekspektasi, yang ketiga adalah jumlah dari sellernya. Ya, ini akan mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Contohnya, ketika teknologi yang dipakai semakin tinggi, otomatis barang dan jasa yang disuplai pun akan semakin banyak. Karena dengan teknologi yang bagus atau teknologi tinggi, dia akan menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak dibandingkan dengan teknologi yang kurang seperti itu. Ini contoh untuk pergeseran kurva penawaran. Ya, kalau bergeser ke kanan terjadi peningkatan di penawaran, kalau pergeseran ke kiri berarti terjadi penurunan di penawaran. Nah, tadi kita bicara tentang penurunan di kurva permintaan, kenaikan di kurva permintaan, kemudian penurunan di kurva penawaran, permintaan di kurva penawaran, maka di sini kita akan bicara tentang bagaimana sih kerja daripada penawaran dan permintaan secara bersama-sama. Jadi kalau di istilah teori ekonomi maka disebut dengan equilibrium. Jadi equilibrium ini adalah sebuah situasi di mana supply dan demand ini bersatu gitu ya, kira-kira begitu. Jadi ketika supply dan demand ini mencapai titik keseimbangan atau bersatu, maka akan ketemu yang namanya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat garis biru ini mencerminkan fungsi penawaran, kemudian merah itu mencerminkan fungsi permintaan. Kemudian di titik kuning itu titik keseimbangan. Di titik keseimbangan ini akan terlihat jumlah harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Baik, mungkin demikian pengantar untuk pertemuan kedua mata kuliah teori ekonomi mikro tentang penawaran dan permintaan. Ya. Kemudian untuk berikutnya, mahasiswa akan diberikan contoh-contoh soal penawaran dan permintaan sampai ke mencari harga dan kuantitas equilibrium. Ya. Contohnya bisa dilihat di beberapa kasus ya. Baik, terima kasih banyak atas atensi dari mahasiswa. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Salam.